Walaupun ada banyak bukti, banyak kes-kes, banyak video, chat, receipt, banyak mangsa, Banyak mangsa? masih segelintir atau banyak masyarakat kita yang bodoh. Allah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys ya, berjumpa lagi dengan saya Rahman, pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang kota Pontianak. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar nih buat korang semua ya, saudara-saudara saya dari Malaysia, dari manapun korang berada. Apa kabar ya? Semoga sihat-sihat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, ini kebetulan ya saya buat video ni iaitu pada hari kelahiran ya guys ya, hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita yang melihat video ini dan saya juga, mari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua ya diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti guys ya. Semoga kita selalu ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, di video kali ini ya saya ingin mereaksi, dan ini pun mungkin agak terlambat saya reaksi, iaitu kesnya Ustaz Abid Liu guys ya. Jadi di sini saya mau tengok guys ya, kerana saya pun udah terlambat ya, tak masalah ya. Saya mau tengok seperti apakah ya guys ya. Di sini ini saya video pertama ini iaitu daripada videonya Caprice guys ya. Caprice tu adalah orang Malaysia dan mungkin famous juga di Malaysia ya. Beliau ini di sini mengatakan rakyat Malaysia bodoh karena masih percaya dengan Ustaz Abid Liu guys ya. Seperti apakah videonya ini, kok bisa Caprice ini mengatakan seperti itu guys ya. Saya pun tak tahu mengapa beliau ini mengatakan seperti itu. Jom langsung dia kita tengok video ini guys ya. Jom. Dalam satu kenyataannya di media sosial baru-baru ini, Caprice merasa amat kesal kerana masih ramai rakyat Malaysia yang bodoh kerana masih mempercayai Abid Liu, walaupun sudah banyak bukti-bukti yang jelas menunjukkan perbuatan sumbang beliau selama ini. Saksikan. walaupun ada banyak bukti, banyak kes-kes, banyak video, chat, receipt, banyak mangsa, Banyak mangsa? masih segelintir atau banyak masyarakat kita yang bodoh. Allah. Tapi what to do guys? Di sini dikatakan banyak lagi mangsa. Setahu saya hanya ya Mondi ya, ataupun Mondi ya yang viral ya. Tak tahu kalau kata Caprice ini banyak lagi mangsa seperti itu. Dan kok bisa begitu Caprice ini mengatakan rakyat Malaysia ni bodoh guys ya. Itu yang buat saya penasaran guys. Okey, kita lanjut lagi. Okey. Oh, crazy. Allah. Okey guys ya. Ini ternyata beliau ini mengatakan rakyat Malaysia ini bodoh kerana percaya dengan Ustaz Abid Liu guys ya. Wah, ini guys, saya pun tak tahu macam mana ya, siapa yang perlu disalahkan ya. Kerana Caprice ini sangat ngotot sekali ya, bahawa mengatakan Ustaz Abid Liu ini adalah yang salah yang di kes ini ya. Okey, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys ya. Setelah memberi keterangan selama 6 jam di Ibu Pejabat Polis IPK Selangor, Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli mengeluarkan satu kenyataan di laman Instagramnya bahawa dia ada menyimpan satu bukti kukuh tentang Abid Liu yang tiada seorang pun tahu kecuali dia dan Mondi saja. Bukti yang dimaksudkan oleh Caprice itu dikatakan terlalu kukuh dan akan ditunjukkan kepada umum bila Sebenarnya gini guys, kalau
kalau Kepres ini mengatakan bahwa memang ada satu bukti yang besar ya yang menyudutkan Ustaz Abid Liu ya, maka tentu ini bisa dimasukkan ya sebagai barang bukti ke polis ya, ke polis Malaysia begitu ya. Karena kan ini pun udah berjalan ya, kes ini udah berjalan ya. Tinggal kita menunggu lagi proses bagaimana di polis itu ya, seperti apa begitu. Dan mungkin mengumpulkan bukti-bukti juga kan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sampai masanya nanti. I have a family. Kita ada our own family. Kita ada business. I don't have time to just make shit up. I don't have time. Why? What's the motivation? What's the point of making things up atau upah orang untuk buruk orang? Why would I do it? What's the point? There's nothing for me. Nothing, zero. I make no money by doing this. Tapi disebabkan mangsa ada share something very very big. It's not even dalam podcast kita. Something very big happened. Dan mangsa pun buat laporan polis sebelum kita upload podcast. There's something big. Wait for it. And that is why I feel diorang ni semua tengah gelabah gila. Sebab ada satu rahsia yang kita pegang, yang mangsa pun sudah buat. Ini lagi ada satu lagi guys video. Ini tajuknya, ini rupanya alasan Kepres kenapa Mondi Tato di pihak yang benar. Okey, kita langsung lagi melihat video. Persengketaan di antara Kepres dengan Abid Liu menjadi semakin parah berikutan tindakannya membela seorang wanita dari Indonesia bernama Mondi Tato yang membuat pendedahan tentang perbuatan sumbang Abid Liu terhadapnya. Okey. Setelah dikecam ramai netizen dengan berbagai tuduhan memfitnah Abid Liu, Kepres tampil dengan alasannya tersendiri kenapa beliau sanggup menyebelahi Mondi Tato. Saksikan. Okey. Kalau kita fikir secara logik lah, kalau kita ni berduit dan kita nak cari mangsa yang masyarakat boleh percaya, lagi mudah kalau Cap cari mangsa yang bertudung, yang nampak alim. Lagi mudah kalau kita logik orang yang nak bayar orang ni, ni confirm masyarakat percaya. Tapi ni orang bertatu, orang kasta paling bawah di Indonesia. Budak pang ni adalah kasta paling rendah. Kasta paling rendah. Buat apa anak seksa diri kita, seksa family Cap untuk bela orang dari kasta paling rendah. Kepres ini sampai mengatakan anak pang itu adalah kasta paling rendah. Bagaimana komentar korang? Boleh komentar di bawah guys. Seperti apa pandangan korang tentang ucapan Kepres ini guys ya. Wah, ini sangat ini ya, kalau kita tengok tu memang menggebu-gebu ataupun bersemangat ya. Kepres ini untuk membela daripada orang Malaysia, orang Indonesia ini ya, iaitu Mondi Tato guys ya. Sampai-sampai membela begitu kan, sampai-sampai membenarkan begitu tentang apa yang diucapkan Mondi Tato di podcastnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat ya guys ya, kalau kita melihat itu ini kalau menurut saya begitu ya, kalau menurut saya kalau memang ini Mondi Tato itu benar ya, apa yang diucapkannya itu memang benar betul adanya ya guys ya, bahawa dia telah menjadi mangsa iaitu daripada Ustaz Abid Liu ya. Tapi kalau saya fikir pun mungkin kayaknya tak masuk akal lah guys ya. Sesoleh istilahnya Ustaz Abid Liu ini guys ya, ya dikatakan orang kaya juga ya kan, orang banyak duit ya, apalah cuman istilahnya kalau mau menikah lebih dari satu itu mungkin yang lebih cantik lagi sebenarnya bisa ya guys ya. Tidak harus dengan Mondi Tato begitu. Kalau itu menurut saya ya, tak tahu pandangan korang, ini boleh untuk komentar guys ya. Tapi apa namanya, kok bisa istilahnya Kepres ini benar-benar mendukung istilahnya menjembatani daripada masalah Mondi ini guys ya. Kalau kita memang berfikir positif lah istilahnya gitu, kalau memang apa yang dikatakan Mondi ini betul ya adanya, bahawa dia telah menjadi mangsa oleh Ustaz Abid Liu ya kan, tentu memang sebagai orang apa namanya, apalagi kayak Mondi ini tetamu ya kan, tetamu yang datang ke Malaysia, wajar sih memang kalau Kepres ini
apa namanya, membela lah bahasanya, membela perempuan ya. Bukan hanya Mondi, tapi kan semua orang kalau memang masalah membela perempuan, apalagi misalnya ada perempuan yang memang dizolimi ya kan, ada perempuan yang dilecehkan begitu kan, tentu kita harus nomor satu untuk membela begitu kan kaum perempuan. Jangan sampai ada laki-laki yang jahat kepada wanita guys ya, ataupun perempuan. Ini kalau menurut saya, kalau memang betul apa yang dikatakan Mondi guys ya. Tetapi masalahnya adalah dan apa namanya, dari bukti-bukti juga ya, dari Ustaz Dery Sulaiman ya, terus ada juga ketua PANG ya, PANG Hidayah ya begitu, mengatakan, dan ada bukti juga chat guys, bahwa Mondi ini pernah mengaku ya, chat WA itu, WhatsApp itu mengaku bahwa Mondi ini adalah telah berbohong dan sengaja untuk memfitnah Ustaz Ebit Leo guys. Ini yang membuat ya netizen bingung lah ya. Saya sendiri pun bingung begitu. Apa sebenarnya terjadi guys ya? Apakah betul memang dari Mondi Tato ini benar apa yang dia katakan? Apakah memang kata-kata Mondi Tato ini adalah dan Kepres ini ya adalah suatu fitnah begitu terhadap Ustaz Ebit Leo begitu. Gimana pandangan korang ya kan? Mungkin ini agak terlambat untuk saya reaksi, tapi tidak masalah guys ya. Ini juga kita jadikan pelajaran guys ya. Dan saya ya pribadi tidak memihak satu pihak pun ya. Tidak saya memihak ke Mondi, tidak saya memihak kepada Ustaz Ebit Leo ya kan. Karena saya pun tidak ada berada di situ. Artinya saya pun tidak tahu langsung seperti apa kejadiannya begitu. Jadi tugas saya hanya apa namanya, berpikir positif je seperti itu ya. Karena masalah ini pun udah di ranah hukum ya kan, udah masuk daripada polis Malaysia, PDRM ya. Artinya kita serahkan saja kepada pihak yang berkuasa untuk apa namanya, menindak inilah ya. Apakah memang yang betul adalah Ustaz Ebit Leo ataukah yang betul adalah Mondi. Maka tentu kalau yang salah pasti akan dihukum tu. Karena saya yakin guys ya, polis Malaysia, PDRM Malaysia, saya yakin insya-Allah pasti akan mengusut tuntas ya seperti apa, artinya memang betul ke Mondi ini benar ataupun Ustaz Ebit Leo ini yang benar gitu. Insya-Allah saya pun yakin polis Malaysia akan mengusut tuntas dan memang menegakkan keadilan di Malaysia guys ya. Oke guys, mungkin itu dululah video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kita jadikan pelajaran guys ya. Saya tidak memihak siapapun ya. Karena kita tidak boleh memihak satu ya guys ya. Memihak pihak A misalnya, memihak pihak B, karena kita tidak tahu seperti apa yang benarnya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi tugas kita adalah mengambil ibrah ataupun mengambil pelajaran dari kes ini guys ya. Artinya di akhir zaman ini memang banyak sekali fitnah bertebaran ya guys ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi korban ataupun menjadi mangsa fitnah, dan kita jangan sampai memfitnah orang lain. Karena kita tahu guys ya, menurut Islam memfitnah adalah perbuatan artinya lebih berat daripada membunuh ya. Kalau tak silap seperti itu ya. Fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Okey guys, untuk hari ini tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.